Oke, terima kasih Pak Muklis dan teman-teman BPJS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan dulu selamat ulang tahun untuk BPJS. Semoga segenap pengabdian yang sudah teman-teman berikan untuk perusahaan dan juga untuk masyarakat Indonesia itu diterima sebagai amal ibadah. Dan BPJS menjadi sajadah panjang hidup sampai pengabdian ini selesai. Karena bagaimanapun juga kita ini adalah orang Indonesia yang tidak punya pilihan kecuali menjadi orang Indonesia. Artinya kita menjadi orang Indonesia itu sebuah ketentuan, sebuah takdir, bukan nasib. Kita tidak bisa memilih bahwa saya pengen jadi orang Papua Nugini, lebih eksotik. Nggak bisa. Kita sudah lahir di Indonesia. Artinya ada tugas yang diemban untuk kita dari ilahi. Mengapa kita menjadi orang Indonesia, bukan orang Malaysia, bukan orang Amerika. Nah, mudah-mudahan sejarah malam ini dicatat juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada Tuhan nantinya. Dan saya juga cukup gembira karena bisa menjadi bagian dari sebuah proses kemajuan Bapak Ibu dan kemajuan BPJS. Ini BPJS Kesehatan berarti ya? Ya, alhamdulillah sampai sekarang saya belum pernah memakai sarana BPJS itu tuh kesehatan. Doakan saja supaya saya tidak pernah memakainya. Artinya doakan supaya saya selalu sehat. Dan kita semua juga sehat ya. Jadi BPJS itu makin lama makin untung. Iuran dapat terus, tapi pengeluaran sedikit. Nah, itu kan jadi lebih untung lah. Untungnya bukan buat siapa-siapa. Untungnya kembali ke masyarakat Indonesia. Malam ini saya men-share satu, ya boleh dikatakan pengetahuan, boleh dikatakan pemikiran, boleh dikatakan satu insight yang berjudul You Are Not What You Think. Loh, biasanya kan kita dengar you are what you think. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Nah, tetapi kenapa kok ini you are not what you think? Saya mulai cerita dari ketika saya pergi ke Kuala Lumpur. Di sana kemudian saya direkomendasikan oleh teman saya untuk makan nasi kandar. Tempatnya di Pelita namanya. Oke, saya cari, setelah lowong waktunya saya cari, kok nasi kandar ini kayak rumah makan Ampera ini. Yang kalau kita ke Jawa Tengah, Jawa Timur itu kan di perjalanan jalur utara itu ada rumah makan Ampera. Kok bentuknya kayak gitu? Kemudian saya ngantri. Wah, ini menunya menu kayak masakan Padang ini. Nah, kemudian setelah saya tentukan saya minta ini, dapat. Kemudian di meja yang panjang, saya duduk untuk menikmati nasi kandar itu. Begitu saya makan, apaan ini nasi kandar? Mendingan sederhana di Jakarta, atau Sari Indah, atau pagi sore. Bahkan Putra Minang aja, itu masih lebih enak sedikit daripada nasi kandar ini. Nah, saya kemudian selama 5 menit, hidup saya menderita, teman-teman. Bayangkan, saya makan nasi, makan yang katanya makanan yang enak di Kuala Lumpur. Lah, tapi hidup saya menderita, saya ngomel aja. Ini gimana sih, masa nasinya begini, bumbunya ini kok nggak pekat seperti ini, cair. Wah, saya ngomel. Jadi 5 menit pertama saya makan, itu saya hidupnya menderita. Tiba-tiba saya tersadar, waduh, ini kok aku terjebak ya.
aku ini kok sedang dipenjara oleh pikiranku sendiri. Akhirnya yang saya lakukan adalah tarik nafas sebentar, kemudian saya hapus referensi saya masa lalu dan di tempat lain. Jadi ternyata selama saya makan di hari ini, tetapi hidup saya di masa lalu, yaitu ketika saya makan sederhana. Saya membuat referensi berdasarkan referensi saya di tempat lain, yaitu di Jakarta, di waktu yang sebelumnya, yaitu ketika saya makan sederhana, untuk membandingkan, untuk saya hidup di saat ini ketika saya makan nasi kandar. Nah, setelah itu apa yang saya lakukan? Saya hapus referensi saya tentang masa lalu, kemudian saya hadapi makanan saya hanya melihat apa yang saya lihat, mendengar apa yang saya dengar, merasakan yang saya rasakan, membaui yang saya tercium, dan mengecap apa yang saya terasa di lidah. Maka yang saya lakukan adalah saya pandangi nasi kandar ini. Di situ ada ayamnya, ada udangnya, ada bumbunya. Oke. Kemudian saya cium. Oke. Kemudian saya cicipi. Saya rasakan teksturnya. Oke. Ini baunya seperti ini. Bau rempahnya. Oke, saya tidak mau bandingkan dengan apa yang pernah saya alami sebelumnya. Dan kemudian saya beri nama. Ini adalah makanan yang enak di Kuala Lumpur. 5 menit kemudian, hidup saya gembira. Hidup saya bahagia. Loh, bayangkan, peristiwanya sama. Makan nasi kandar. Tapi 5 menit pertama saya menderita, 5 menit kemudian saya bahagia. Berarti letaknya di mana? 5 menit pertama saya sedang dikendalikan oleh pikiran saya. 5 menit kedua saya yang ganti mengendalikan pikiran saya. Saya hapus pikiran-pikiran saya masa lalu. Sehingga saya betul-betul menikmati hari itu. Itu artinya segala penderitaan, segala kebahagiaan, itu tidak terletak di kejadiannya. Tidak terletak di situasinya. Tetapi bagaimana kita merespon, bagaimana kita mengolah pikiran kita, mengendalikan diri kita sendiri, pikiran, perasaan, sehingga kita bahagia atau kita menderita. Pertama, saya dibajak oleh pikiran saya. Yang kedua, saya yang membajak pikiran saya dan menjadikan pikiran saya ini sebagai budak saya. Nah, kita kan sering seperti itu, toh. Nggak enak nih, bos. Mendingan yang dulu, bos itu yang dulu tuh mau mendengar. Ini bos sekarang ini payah ini. Kita baru ngomong dikit sudah disela. Kagak mau dengar pendapat dari anak buahnya ini. Wah, ngomel saja. Itu karena apa? Karena kita mengambil referensi masa lalu, kita dibajak oleh pikiran kita, memori kita, tentang bos di masa lalu. Padahal kenyataannya sudah tidak ada bos di masa lalu itu. Yang ada adalah bos saat ini. Jadi yang bikin menderita atau bahagia itu siapa? Itu dulu. Itu menandakan bahwa ternyata what you think is just your product. Jadi Anda itu bukan pikiran Anda, karena pikiran Anda itu adalah produk Anda. Nah, tinggal apakah Anda mau dijajah, mau dikendalikan oleh produk, ataukah Anda yang mengendalikan produk. Cerita berikutnya. Suatu ketika habis dari Jogja, pulang, habis Lebaran, pulang hari kedua Lebaran ke Jogja. Oke, masih lancar. Beberapa hari di sana kemudian kita mau kembali ke Jakarta. Dari Jogja ke Jakarta. Saya naik mobil bersama ibu saya, bersama istri saya. Nah, yang terjadi apa? Ketika saya melihat Google Map,
Dari Jogja menuju Jakarta ini berapa jam? Oke, lewat jalan tol 8,5 jam. Oke, 8,5 jam. Oke, sip. Kemudian jam 7 pagi kita berangkat dari Jogja pulang ke Jakarta. Sampai di dekat Solo, saya lihat lagi Google Map, masih berapa jam? Loh kok nggak turun? Loh, Jogja Solo itu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Tapi kenapa kok masih 8,5 jam? Apa artinya ini? Jangan-jangan di sana ini macet. Oke. Terus lagi sampai dekat Tegal, loh kok nambah? Bukan 8,5 jam. Mulai dari 11 jam. Wah, gila, di sana nih pasti macet. Sampai, wah, akhirnya begitu sering lihat jam, hidup saya menderita. Ketika lihat jam, hidup saya menderita. Ya Allah, udah sekarang 15 jam. Aduh. Sampai akhirnya Jogja Jakarta 22 jam. Dari di Google Map yang 8,5 jam. Apa yang membuat saya menderita? Nah, coba supaya kita interaksinya enak, silakan boleh ditebak di kolom chat. Apa yang membuat saya menderita? Coba silakan. Saya cek di Zoom. Kecemasan, oke. Kecemasan, apalagi terpaku pada waktu. Pikiran sendiri. Karena berpatokan masa lalu. Pikiran kita, ya. Yang membuat saya menderita itu apa? Nah, terbawa pikiran sendiri, harapan tidak sesuai dengan harapan, maksudnya dengan kenyataan kali ya. Berpatokan Google Maps, ya, kondisi yang tidak sesuai dengan keinginan. Oke. Jadi banyak yang membuat saya tidak bahagia ketika saya pulang ke Jakarta itu. Tetapi yang paling besar pengaruhnya adalah karena saya lihat jam. Coba ya, kita kerja nih di kantor. Di ruangan kita tidak ada jam. Kerasa nggak kerja? Nggak kerasa kan? Tetapi karena kita lihat jam, udah waktunya ngerokok ini. Sudah waktunya makan ini. Wah, tiba-tiba lapar. Nah, karena kita melihat jam. Lalu apa salahnya dengan melihat jam? Ternyata jam itu konsep dalam pikiran. Coba saya tanya, 1 jam itu lama atau sebentar? 1 jam itu lama atau sebentar? Tergantung di samping kita siapa. Kalau di samping kita orang yang tidak kita sukai, aku tak suka sama dia resek, dia jutek, 1 jam itu terasa lama sekali. Tapi kalau di samping kita ini gebetan kita, cakep, wah, kenapa hanya 1 jam ya pertemuan kita? Kenapa enggak 3 jam? Loh, artinya 1 jam itu bukan sesuatu yang nyata, itu sesuatu yang ada di dalam pikiran kita. Buktinya kita bisa memperpanjang dan memperpendek waktu kok. Misalnya ya, kalau bagi Anda, sekarang ini misalnya diminta oleh atasan Anda, tolong ya, 1 jam lagi selesaikan laporan ya, dan kasih saya dalam waktu 1 jam. 1 jam itu pendek atau lama? Boleh jadi pendek. Nah, sekarang coba teman-teman izinkan diri untuk mengikuti gerakan saya, kecuali yang nyetir ya. Nih, tangan saya, kalau menurut Anda, mungkin sebagian silahkan buka videonya supaya saya bisa lihat, supaya bisa pandu Anda. Nah, coba menurut Anda, bagi diri Anda, 1 jam itu seberapa panjang? Tangan masing-masing, 1 jam. Ketika mau bikin laporan, 1 jam itu seberapa panjang? Segini misalnya. Oke? Coba lihat jaraknya, itu 1 jam. Sekarang perbesar 1 jamnya, perlebar 1 jamnya, di scratch, ditarik, diulurkan, sehingga Anda bisa melihat 1 jam itu segini. Nah, kira-kira
dalam waktu 1 jam yang segini, cukup nggak bagi Anda membuat laporan? Silakan di chat box. Berbeda atau sama dengan tadi? Coba, saya pengen lihat. Coba 1 jam ketika bikin laporan diperpanjang jaraknya, itu terasa cukup atau masih terasa sempit? Atau terasa lebar? Terasa lebar, artinya teman-teman merasa 1 jam bikin laporan itu menjadi cukup. Tergantung situasi, memang tergantung situasi. Oke. Artinya ternyata 1 jam itu cukup tidaknya itu bukan terletak di 1 jamnya, tetapi terletak di bagaimana kita menyadari tentang waktu. Bagaimana kita clear betul langkah-langkah yang akan kita ambil untuk menyelesaikan laporan. Nah, sekarang misalnya, Anda janjian sama teman, dan penting sekali untuk ketemu dengan dia. Jam 9 ya, oke jam 9. Ketemu jam 9 pagi. Tiba-tiba, jam 9 kurang 5, dia telepon, bro, sis, sorry nih, ini gue baru berangkat. Tadi anak gue ternyata muntah. Ya, kita ketemu 1 jam lagi ya. Perjalanan gue 1 jam soalnya nih. Kesel nggak kita? Udah kita di situ siap, mau ketemu jam 9 kurang 5, ada berita dia baru bisa datang jam 10. Kesel kan? Lama nggak nunggu 1 jam dia? Nah, sekarang coba 1 jam itu seberapa? Segini misalnya 1 jam. Sekarang dekatkan 1 jam itu, pampatkan 1 jam. Menjadi segini. Nah, sekarang dengan 1 jam menunggu dia, lama atau sebentar? Mungkin akan menjadi, oh ya, oke lah, it's okay. 1 jam, aku bisa chatting atau bisa apapun. Sehingga 1 jam itu tidak menjadi masalah lagi buat kita. Artinya apa? Ternyata kita ini mampu mengelola, mengendalikan, mengatur pikiran kita sendiri. Nah, teman-teman, jangan-jangan selama ini hidup kita ini tidak beroperasi sebagai khalifah. Kita ini diciptakan Tuhan sebagai khalifah, sebagai pemimpin yang diberikan sumber daya, yaitu manusia. Ada fisik, ada panca indera, ada perasaan, ada akal, tetapi yang terjadi bukannya kita memimpin pikiran, perasaan, akal, panca indera kita. Kita yang dikendalikan, dipimpin oleh alat hidup kita tadi. Sehingga kita hidup seperti zombie. Berangkat pagi, pulang malam, capek, tapi nggak ada makna, kering. Itu saja tiap hari kita, waduh, terpenjara seperti zombie. Kering makna. Nah, maka sebetulnya topik di balik judul kita itu adalah bagaimana kita kembali mengambil alih posisi hidup kita sebagai khalifah, bukan sebagai korban. Sebagai pemimpin, bukan sebagai korban. Kalau di BPJS ada berapa pegawai seluruh Indonesia, Mas Molis? Sekitar 9.000 sepertinya, Pak. 9.000. Coba bayangkan. BPJS Kesehatan 9.000 orang seluruh Indonesia. Pertanyaan saya, berapa orang pemimpinnya? Silakan teman-teman chat di chat box. Kecuali yang nyetir. Berapa orang? Kalau ada 9.000 orang, berapa orang pemimpinnya? 1 orang, CEO-nya, dirutnya, atau sekian orang, berapa direksi? Salah satunya Pak Jono Sumarjono, kalau nggak salah ya. Pak Sumarjono itu, teman saya. Kemudian siapa lagi? Berapa orang? Apakah dengan kepala-kepala divisinya, sekian puluh orang atau sekian ratus orang sampai di tingkat bagian atau seksi atau supervisory? Ya, oke. Terima kasih jawabannya. Maka pemimpinnya ada 9.000 orang. Loh, saya ini sudah
Anak buah yang paling bawah, Pak. Saya nggak punya anak buah lagi. Masa saya ini pemimpin? Ya, Anda pemimpin. Yang Anda pimpin adalah diri Anda. Karena Anda dapat memimpin diri Anda untuk mau dipimpin oleh atasan Anda. Dan Anda juga mampu untuk memimpin diri Anda untuk tidak mengikuti perintah-perintah atasan Anda. Anda mampu memimpin diri Anda untuk join di kelas ini tepat waktu, dan Anda juga mampu memimpin diri Anda untuk join di kelas ini tidak tepat waktu. Itu kita semua masing-masing memiliki kemampuan, memiliki tugas untuk memimpin diri kita sendiri. Anda memimpin diri Anda sendiri untuk mau memahami visi misi perusahaan, memahami program kerja, memahami tupoksi, memahami SOP. Itu Anda punya kuasa penuh untuk memimpin diri Anda. Artinya setiap kita ini adalah pemimpin. Cuma masalahnya tidak semua orang beroperasi sebagai pemimpin. Kita sudah diciptakan oleh Tuhan sebagai pemimpin, tapi tidak semua kita beroperasi sebagai pemimpin. Sebagian memilih menjadi korban. Korban ini bukan hanya terjadi pada kalangan yang staf di bawah, sampai pemimpin di atas pun juga bisa playing victim. Menyalahkan situasi, menyalahkan anak buah, menyalahkan keadaan. Itu dia playing victim, tidak beroperasi sebagai leader. Nah, sekarang apa kuncinya kita mampu mengendalikan diri kita sendiri? Mungkin di antara Anda sebagian sudah menjadi atasan. Dan ingin tim Anda ikut, nurut, nganut kepada Anda. Tetapi berapa sering Anda menolak perintah kebaikan dari diri sendiri? Bagaimana mungkin dapat mengatur, memimpin orang lain kalau diri sendiri saja tidak mampu kita atur? Wah, ini sudah mulai menyakitkan ini. Situasi ini sudah mulai, kelas ini sudah mulai menyakitkan. Nah, sekarang menurut Anda, apa kunci kepemimpinan? Prinsip dasar kepemimpinan, kunci supaya kita mampu memimpin diri kita sendiri dan orang lain. Silahkan tulis di chat. Menurut Anda, apa kuncinya? Leadership, kepemimpinan itu, percaya diri, apalagi trust dan care, oke. Memahami diri sendiri, oke. Apalagi ikhlas, berempati, pengendalian diri, komitmen, oke. Nah, sabar, oke. Nah, sambil memiliki value, disiplin dan jujur. Sambil kita terus nanti menerima chat Anda, apa kunci dasar kepemimpinan? Saya akan mempersembahkan sebuah lagu live, tapi bukan saya nyanyi, tenang saja. Perhatikan liriknya. Di lirik lagu ini tersimpan satu kata kunci prinsip dasar kepemimpinan. Silakan Anda tebak nanti apa. Silakan Bunga Reviliani.
darimu kasih, percayalah. Oke, terima kasih Bunga atas lagunya. Thank you. Jadi buat Anda yang sudah lama nggak ke kafe, dengar live music, ya, bahkan program kita saja ini ada live musiknya. Ya. Saya lihat apa kata kunci kepemimpinan itu. Smart trust, not blind trust. Percaya, memahami, mampu memahami orang lain. Oke. Oke. Percayalah, hanya diriku paling mengerti kegelisahan jiwamu kasih. Wahai anak buahku, wahai anak-anakku, wahai pasanganku, dan arti kata kecewamu, kasih yakinlah, hanya diriku paling memahami besar arti kejujuran diri. Indah sanubarimu kasih. Baru percayalah. Percaya itu tidak bisa dipaksa, tidak bisa diminta. Dia hanya bisa dibuktikan. Kita menjadi sebab mengapa orang kemudian percaya kepada kita. Dan diawali dari apa? Diawali dari kita memahami. Jadi sebetulnya kata kuncinya itu adalah memahami seutuhnya. Rumusnya adalah ketika X memahami seutuhnya Y, maka Y ini akan dikuasai oleh X. X ini akan mampu dikendalikan oleh Y, ini akan mampu dikendalikan oleh X. X mampu mengendalikan Y. Maka ketika Anda menjadi atasan, jangan GR dulu kalau Anda itu mampu memimpin tim Anda, memimpin anak buah Anda. Tunggu dulu. Tergantung siapa memahami siapa. Jangan-jangan selama ini justru Anda yang dipimpin, Anda yang dikendalikan oleh anak buah Anda. Karena anak buah Anda lebih memahami Anda daripada Anda memahami anak buah Anda. Maka kalau kita lihat sang Panji sang petualang, ketika dia bermain dengan ular, memegang ular, kok begitu rileksnya dia bermain dengan ular. Dia mampu mengendalikan ular, mampu mengatur ular-ular itu. Kenapa? Ya karena Panji sang petualang itu sudah memahami ular-ular. Dia tahu jenis-jenis ular, spesies ular, mana ular berbisa, mana tidak, mana ular yang membunuh dengan bisanya, mana yang melilit. Tingkat risikonya seperti apa, tingkat bahayanya seperti apa, dan kemudian bagaimana mitigasi risikonya. Tuh. Maka ketika dia menguasai dan memahami seutuhnya, dia bisa mengendalikan ular. Nah, begitu juga prinsipnya ketika kita ingin mampu memimpin tim kita, maka kita perlu memahami tim kita seutuhnya. Suatu ketika saya punya kucing yang ketika kucing itu berbuat nakal, saya kemudian pegang dia untuk saya masukkan ke kandang. Apa yang terjadi? Dia meronta-ronta. Begitu meronta-ronta, saya makin kencang pegangnya. Makin kencang, makin meronta. Makin meronta, makin saya kencangkan. Akhirnya apa? Saya digigit berdarah. Dah, lepas dia lari.
Kemudian 15 menit kemudian dia datang dengan tanpa rasa bersalah itu. Nah, kemudian saya, wah gimana nih caranya supaya dia masuk ke kandang. Oh iya, saya lupa. Kucing itu kan memang tidak bisa diangkat lebih dari 30 detik. Dan untuk memasukkan ke kandang adalah dengan cara saya ambil tempat makanannya, kemudian di pinggir kandangnya saya gini, cik, 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 cik. Wah, kucing itu lari. Masuk ke kandang, dikira mau dikasih makan. Begitu masuk ke kandang, saya tutup pintunya. Selesai. Saya tidak perlu berdarah-darah seperti ini. Nah, seringkali karena kita tidak memahami tim kita, yang terjadi ketika tim kita itu ngeyel sama kita, tim kita protes, tim kita nggak bergerak, siapa yang kita salahkan? Yang kita salahkan adalah tim kita. Padahal sejatinya karena kita belum memahami apa yang dapat membuat tim itu bergerak. Cuma kan bertanggung jawab itu kan nggak enak. Lebih enak menyalahkan. Maka anak buah kita yang salah, bukan kita. Sebaliknya ketika kita jadi anak buah, atasan kemudian marah-marah sama kita. Kemudian kita, aduh gila gue mau dimarahin, aduh bete banget gue dimarahin, gak dihargai banget. Tar dulu, jangan-jangan karena kita tidak memahami atasan kita. Di balik marahnya dia itu ada apa sih? Ada harapan dia yang belum dapat kita deliver. Harapan expectation dia yang belum dapat kita penuhi. Itu artinya kita senang dikasih tahu bahwa ada proses yang perlu kita perbaiki. Kita jadi tahu apa yang perlu kita pelajari. Dan setelah kita belajar sana-sini, kemudian kita terapkan, sehingga hasilnya menjadi baik, sesuai dengan harapan bos marah enggak? Enggak. Tetapi ketika bos sudah tidak marah lagi, apa yang terjadi pada kita? Kita bertumbuh kompetensi kita. Sehingga ketika ada posisi di atas yang kosong, mencari posisi di bawah untuk mengisi, siapa yang akan dipilih? Mereka yang kompetensinya biasa-biasa saja atau kompetensi yang sudah bertumbuh? Yang sudah bertumbuh. Akibat apa? Akibat feedback dari atasan, walaupun feedbacknya itu berupa marah-marah. Karena kita nggak paham atasan kita. Jadi kita nggak bisa nyalahkan siapapun akhirnya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengendalikan diri kita sendiri? Bangun pagi, nanti terlambat di kantor. Aduh, rasanya masih ngantuk ini, semalam ini ada bola, jadi saya begadang. Nantilah, sebentar lagi lah. Terlambat 5 menit nggak apa-apa deh. Ya sudah, perintah kebaikan kepada diri kita saja kita tolak. Artinya apa? Sebelum kita mengendalikan, memimpin hal-hal lain, maka yang kita perlukan adalah mengendalikan diri kita sendiri. Caranya bagaimana? Memahami diri kita sendiri. Nah, artinya, apa rumusnya sekarang? Rumusnya adalah bagaimana X memahami X. Nah, sekarang bagaimana kita mau mulai memahami diri kita? Nah, kalau mulai, kita simak. Sebetulnya apa hakikat penciptaan kita sebagai manusia? Kita ini berasal dari Tuhan, kan? Kita diciptakan Tuhan berupa ruh. Kita punya self, punya diri sebagai ruh ini. Dan ruh ini masuk setelah kusempurnakan kejadiannya, maka kutiupkan ruhku berusia 4 bulan di dalam kandungan. Ruh itu masuk ke dalam janin, dan kemudian kita memasuki pintu gerbang dunia yang bernama kelahiran, birth. Kita memasuki pintu kelahiran, berjalan di atas dunia dengan waktu tertentu, time, dan akhirnya kita akan memasuki pintu gerbang keluar dari dunia yang disebut dengan kematian, death, dan kita akan kembali kepada Tuhan untuk bertanggung jawab, responsible. Mempertanggungjawabkan apa?
mempertanggungjawabkan respons-respons saya selama saya di dunia. Responsibility, ability to choose response. Sehingga yang kita pertanggungjawabkan adalah how we choose response. Kita memilih respons atau kita dipilihkan responnya oleh selain diri kita. Kita menuliskan cerita kehidupan kita atau kita disodorkan naskah kehidupan kita oleh orang lain, oleh televisi, oleh drakor, oleh sinetron Indonesia, oleh sosial media. Yang mana? Kita menjadi korban atau kita menjadi pelaku. Nah, kita ini sebagai manusia itu punya fungsi apa? Punya misi apa? Sebagai khalifah. Khalifah itu artinya pemimpin, artinya tugas kita adalah to lead. Memimpin selama di dunia ini. Tetapi di samping kita sebagai pemimpin, kita juga sebagai hamba, sebagai servant bahasa Inggrisnya. Hamba, Abdul, Abdi, Abdillah, hamba Tuhan, servant. Berarti tugas kita apa? To serve. Inilah dua tugas dasar kita sebagai manusia. To lead self, to serve siapa? To serve others, orang lain. Tuhan bertanya kepada Musa, "Hai Musa, mana ibadah untukku?" Loh, bukankah aku selama ini sudah beribadah untukmu ya Tuhan? Aku sudah puasa, aku sudah sembahyang. Kata Tuhan, "No, itu ibadah untuk dirimu sendiri. Ibadah untukku adalah ketika engkau menolong orang lain." Jadi sekarang tugas kita ini adalah sebagai servant leader. Melead self untuk men-serve orang lain. Hidup kita tuh soal serve, melayani, dan melayani. Nah, supaya kita mampu melayani, kita diberikan kuasa, diberikan power, berasal dari resource, sumber daya manusia. Apa itu? Ada fisik, ada pikiran. Sebelum pikiran itu panca indera dulu. Ada panca indera, ada pikiran, ada perasaan, dan ada akal. Ini sumber daya manusia. Jadi direktur sumber daya manusia itu bertanggung jawab untuk mengembangkan SDM di perusahaannya di sektor-sektor ini. Bagaimana dia punya fisik yang kuat, sehat, panca inderanya oke, kemudian pikirannya sehat, perasaannya sehat, dan akalnya hidup. Apa bedanya pikiran dengan akal? Nah, kita ini punya otak kan. Selain kita, rumah makan Padang juga punya otak. Nah, otak kita ini ada 3 lapis, ada 3 lapis fungsi. Yang pertama disebut dengan otak reptil. Reptilian brain. Maaf. Ini adalah primitive brain, otak primitif. Apa fungsinya? Fungsinya adalah to survive, bertahan hidup. Apa responnya? 5F. Fight, berkelahi, menyerang. Flight, lari. Freeze, diam. Cari makan, feed. Dan reproduksi. Maka kadal, jenis-jenis reptil, itu hidupnya sekitar 5 ini saja. Nah, sehingga ketika manusia ini hanya beroperasi seperti reptil, ketika ada masalah cuma menyerang, gebrak meja, ada masalah lari, kabur, ada masalah diam, ada masalah ngemil. Itu berarti kita beroperasi setara kadal. Kita belum jadi manusia. Kita manusia tetapi baru beroperasi setara kadal. Nah, otak berikutnya disebut dengan otak mamalia.
Fungsinya apa? Untuk merasa emosi. Coba kalau ada cicak, induk cicak, ada anak cicak di depannya. Kemudian kita ambil anak cicaknya, kita gunting dua itu anak cicaknya mati. Gimana respon ibunya? Diem aja. Nggak ada respon apa-apa. Tetapi kalau kita ketemu harimau sedang menyusui seekor anaknya, kemudian kita ambil anaknya, kita bunuh anaknya pakai parang, pakai badik, maka yang mati ada dua. Yaitu anak harimau sama kita. Kenapa? Karena induk harimau itu marah. Anaknya diganggu. Maka kalau ada masalah, respons kita cuma baper, cuma marah, cuma nangis, cuma kesel, itu aja. Maka sebetulnya kita ini baru beroperasi setara asu. Asu itu mamalia. Kita belum beroperasi setara manusia. Kalau kita mau beroperasi setara manusia, maka kita gunakan bagian terbesar dari otak manusia yang disebut dengan neokortex. Neokortex ini fungsinya apa? Satu, untuk refleksi-refleksi itu bertanya. Yang kedua, untuk mencipta, create. Karena Tuhan Maha Pencipta menciptakan manusia sebagai wakilnya, maka manusia diberikan kemampuan mencipta tanpa maha. Sehingga sifat dasar manusia adalah kreatif. Kemudian terkait dengan etik, moral. Artinya apa? Kalau ada masalah, yang namanya manusia, ini namanya disebut dengan human brain. Maka diminta untuk menggunakan human brain-nya, yaitu neokortex, yaitu apa? Menciptakan solusi. Tadi waktu saya makan nasi kandar, apa yang saya lakukan? Refleksi. Oh, pikiran saya ini sedang membajak saya, karena saya mengambil referensi masa lalu di tempat yang berbeda. Oke, kalau gitu aku sekarang menggunakan referensi yang saat ini ada, yaitu ini adalah makanan yang enak di Malaysia, di Kuala Lumpur. Nah, kalau ada masalah, yang namanya manusia, kalau mau beroperasi sebagai manusia, ciptakan solusi, karena manusia dapat mencipta dalam pikirannya. Ada tanah kosong, kita bisa mencipta dalam pikiran kita. Oh, itu nanti akan aku bikin mall, aku bikin perumahan, di sana rumah ibadah, di sini taman bermain. Nah, begitu kita sudah punya sumber daya fisiknya, itu jadi sesuai dengan ciptaan kita di dalam pikiran kita. Itulah mengapa kita diberi tugas sebagai khalifah dan diberi modal berupa ini human brain yang mungkin saja kita jarang gunakan. Ini kita lebih banyak menggunakan mammalian brain atau bahkan reptilian brain. Nah, manusia utuh adalah manusia yang secara reptil dia excellence, secara mamalia dia excellence, dan secara manusia dia excellence. Maka ini menjadi modal. Otak ini menjadi modal bagi manusia, sehingga mempunyai kuasa untuk memimpin diri sendiri, untuk melayani orang lain. Dan karena Tuhan ini Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan manusia ini adalah pantulan dari Tuhan, cermin dari Tuhan, ruhnya Tuhan, maka di dalam diri manusia itu ada cinta. Maka kita hidup beroperasi, berjalan di atas dunia ini, melayani orang lain, membuat kebaikan, itu dengan cinta. Giving, kasih dan sayang. Kasih itu giving. Giving, not taking. Kita taking adalah dengan karya-karya kita, dengan menggunakan resource kita menghasilkan karya, yang dengan karya itu kita ditukar dengan gaji, dengan penghargaan, dengan kedudukan. Nah, inilah hakikat penciptaan kita. Sehingga kita menyadari bahwa kita yang kemudian berjalan ke alam berikutnya, kalau di Islam alam barzakh, kalau di agama lain mungkin
reinkarnasi dulu, atau ke nirwana, atau ke alam mana, tetapi ujung-ujungnya adalah bertemu dengan Tuhan untuk mempertanggungjawabkan apa-apa yang sudah dilakukan selama di dunia ini. So, apakah kita sudah beroperasi sebagai khalifah, sebagai manusia, atau selama ini kitalah, ingat, ketika kita sadar sebagai pemimpin, sebagai pelaku, yang namanya pemimpin itu adalah mengendalikan, bukan dikendalikan. Tetapi karena kita tidak paham ini, akhirnya kita dikendalikan oleh kesenangan hidup, oleh instrumen hidup, oleh situasi di luar sana. Kita leaderless, kita powerless. Dan kita hidup sebagai zombie. Maka untuk menjadi manusia kita sadar dulu bahwa you are not what you think. Because what you think is just your product. Ini hasil dari di sini, what you think. What you think. You are more than what you think. You are what you think. Ini berarti kita menjadi korban dari what we think. Karena kita sesungguhnya bukanlah apa yang kita pikirkan. Kita ini lebih dari yang kita pikirkan. You are more than what you think. Oke, pengantarnya itu dulu, Mas Mukhlis. Kita mungkin bisa sambil tanya jawab atau diskusi. Silahkan. Ya, terima kasih. Sangat menarik sekali materi pengantar dari Pak Pras. Sampai-sampai kita sama-sama semua mungkin, saya sendiri merasa materi yang dibawakan Pak Pras sangat menarik dan memang sangat erat kaitannya dengan kondisi kami di pekerjaan maupun di lingkungan. Ya, oke, mungkin teman-teman sudah pada tidak sabar dan untuk menjaga ketertiban, ya kami harapkan untuk antri. Ya, yang pertama untuk kami persilakan ke Pak Didit dari Sintang. Silakan Pak Didit. Terima kasih Mas Mumu. Izin bertanya Pak Pras. Silakan Pak Didit. Oke Pak, sedikit materi yang cukup menarik. Ini benar kata Mas Mumu, ini yang kita rasakan semua. Mungkin ada hal yang memang jadi pertanyaan saya Pak. Ya. Kita dalam bagaimana kita mengendalikan perasaan kita di saat kita merasakan kekecewaan yang begitu dalam lah ya, sehingga kita merasa rasa tidak adil yang didapatkan oleh diri kita. Nah, bagaimana harusnya respon kita? Apakah respon kita itu salah apabila kita reaktif? Atau memang kita harus mengendalikan perasaan kita untuk ikhlas dan memahami kondisi yang ada? Karena tadi penjelasannya semua yang mengatur perasaan kita adalah kita. Nah, seperti itu bagaimana Pak? Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mas Didit ini penjelasannya bisa panjang, tapi tidak apa-apa. Kita panjangkan saja. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengendalikan perasaan kita. Apakah kita harus ikhlas? Nah, kalau ada kata harus ikhlas itu nggak akan pernah ikhlas, kalau nggak ada kata harus. Kita jadi korban. Ketika kita menggunakan kata harus, kita sedang jadi korban. Nah, supaya kita membereskan persoalan-persoalan kita, maka kita perlu bergeser dulu menjadi leader, menjadi manusia. Manusia itu cirinya apa tadi? Cirinya adalah berpikir. Cirinya adalah berpikir. Refleksi itu adalah kita mundur melihat diri kita dan melihat pikiran kita. Itu namanya refleksi.
Sehingga kita bisa melihat diri kita, oh seperti ini. Nah, sebagai ilustrasi saja, dari mana sih datangnya emosi itu? Misalnya ini ya, ketika ada orang, misalnya Anda, tiba-tiba ada yang mengatakan kepada Anda, ini sebuah kejadian, yaitu orang mengatakan kepada ini, Anda begini nih, coba saya pengen tahu, gimana perasaan Anda? Silakan tulis dulu teman-teman di chat box, supaya saya tidak ngomong sendiri. Kita berbagi inspirasi. Mangkel, oke. Apalagi? Berkelahi, Pak. Oh, berkelahi itu adalah tindakannya. Ini perasaannya aja dulu, perasaan dulu. Kesal, apalagi? Penasaran. Oke, itu penasaran suatu rasa. Oke. Kesal, ingin membalas, itu niat, jengkel. Nah, perasaan itu. Oke. Ada marah, kesal, jengkel. Rata-rata di sini ya, ada juga yang penasaran. Kecewa. Nah, pertanyaannya, kenapa kok masing-masing ini memiliki perasaan yang beda-beda? Ada yang marah, ada yang jengkel. Marah sama jengkel sama enggak? Enggak sama. Jengkel sama kesel sama enggak? Enggak sama. Kesel sama kecewa sama enggak? Enggak sama. Karena setiap kata-kata itu di sini tuh spesifik. Wong apel, kata apel saja buat setiap orang bisa beda-beda kok. Apel, ada yang membayangkan di sini apel warna hijau, ada yang membayangkan warna merah, ada yang membayangkan laptop, Apple. Nah, maka kata-kata itu menunjukkan apa yang ada di dalam pikiran. Nah, gimana persisnya terjadi? Sebetulnya yang membuat perasaan ini kesal, marah, jengkel, apa sih? Anjingnya. Oh, wong saya ketemu teman SMA, kau anjing kau. Kau juga anjing. Apa kabar? Udah lama kita nggak ketemu ya. Loh, ngomong anjing kok malah gembira. Nah, ternyata yang menentukan perasaan itu bukan kejadian di luar sana. Ini kejadian di luar sana. Tetapi ketika di dalam pikiran kita memberi apa? Memberi makna. Sebagai penghinaan ini penghinaan. Makanya dengan penghinaan saya menjadi marah. Punya nggak kita pilihan untuk memberi makna? Punya. Misalnya, anjing kau. Orang ini kok nggak bisa bedakan antara anjing sama manusia ya? Nah, kalau pikiran Anda mengatakan seperti ini, apa perasaan Anda? Mungkin netral. Mungkin kasihan. Mungkin lucu. Tergantung pengalaman di masa lalu dia. Tergantung pengalaman masa lalu kita. Lalu, ini menimbulkan perasaan ini. Lalu, kita bisa lagi memberi makna atas makna. Loh, anjing kau. Orang ini sedang mengalami inkompetensi dalam komunikasi. Inkompetensi dalam komunikasi. Biasa kan kalau kita ini sedang dibajak perasaan marah, apa yang mau kita omongkan itu nggak keluar. Yang terjadi malah umpatan. Berarti sebetulnya kita sedang tidak terampil berkomunikasi. Berarti orang itu sedang tidak terampil berkomunikasi.
Nah, kalau Anda punya pikiran seperti ini, apa perasaan yang muncul? Perasaan yang muncul mungkin ya jadi kasihan. Kemudian ada kasih makna lagi. Saya jadi ingat kata A.A. Gim ya. Katanya ada teori teko. Kalau keluar dari mulut teko itu teh, maka isi teko itu teh. Kalau keluar dari mulut teko itu kopi, maka isi teko itu kopi. Kalau keluar dari mulut orang itu kata-kata seperti itu, sesungguhnya orang itu sedang memberitahu kepada kita isi pikirannya, cara berpikirnya, ketidakmampuannya dalam memproses komunikasi. Nah, ini kita malah tambah kasihan lagi. Kasihan yang lebih meningkat, pangkat 2. Tapi kemudian kita bisa mikir lagi. Sebentar, ada sebab, ada akibat. Ada asap, ada api. Kalau orang itu mengatakan, anjing, kau anjing kepadaku. Jangan-jangan ada sesuatu yang kulakukan, kukatakan, atau tidak kulakukan dan tidak kukatakan kepada dia, sehingga dia itu seperti itu, ngomong, kau anjing. Aku mau introspeksi. Apa yang sudah terjadi? Nah, kalau seperti ini, bagaimana perasaannya? Mungkin menjadi perasaan yang belajar, perasaan ingin belajar, memperbaiki diri. Kita lihat, setiap makna itu menimbulkan perasaan tertentu. Jadi, ketika kita marah, yang membuat kita marah itu bukan kata-kata dan perilaku orang lain, tetapi makna yang kita beri kepada kata-kata dan perilaku orang lain, itulah yang membuat kita ini marah. Siapa yang memproduksi makna? Kita sendiri. Satu, kita dapatkan bahwa segala sesuatu itu berawal dari makna yang mau kita beri kepada sesuatu. Makna yang kita produksi. Masalah, apa maknanya bagi saya? Maka the meaning you give, bahasa Inggrisnya, the meaning you give the life you live. Artinya, makna yang Anda beri itu menentukan kehidupan Anda. Naik gunung, itu enak apa enggak? Nah, sebagian besar enak, sebagian besar lagi nggak enak naik gunung. Nah, nggak enak atau nggak enaknya itu tergantung apa sih? Wong sama-sama capek naik gunung, sama-sama kepanasan, kehujanan, debu, dingin, panas, nyamuk, bahaya. Tapi kenapa satu tuh enak sekali naik gunung, yang satu itu menggerutu naik gunung? Yang satu ogah. Kenapa yang satu ogah, yang satu nikmat naik gunung? Ternyata bukan naik gunungnya, tetapi makna yang diberikan kepada peristiwa naik gunung. Apa makna naik gunung itu? Maknanya adalah perjuangan. Apalagi? Melatih leadership. Apalagi? Syukur. Karena bisa melihat ciptaan Tuhan. Apalagi? Refresh. Apalagi maknanya? Maknanya aku bisa berdekatan dengan si dia. PDKT. Apalagi maknanya? Maknanya pencapaian. Apalagi maknanya? Wah, semakin banyak makna,
Makna, makna, makna, makna. Maka naik gunung ini menjadi nikmat. Sementara orang yang tidak memberi makna, tidak banyak memberi makna, bahkan maknanya itu menjauhkan dia dari nikmat. Aduh, ini sengsara, ini beban. Dia tidak akan joyful ketika naik gunung. Nah, begitu juga dengan bekerja. Capai target. Kita bisa bekerja dengan menggerutu atau dengan joyful. Kita bisa capai target dengan menggerutu atau kita bersiul-siul, tergantung apa? Apa makna bekerja bagi saya? Apa makna capai target bagi saya? Nah, sehingga kalau kita lihat di sini, perasaan itu apa sih berarti? Nah, perasaan itu bahasa Inggrisnya adalah feel of meaning. Tergantung makna yang kita beri kepada kejadian, itulah menimbulkan perasaan kita. Itu emosi nomor satu. Nomor satu itu. Nomor dua, apa sih masalah itu? Masalah itu adalah perbedaan antara apa yang terjadi, namanya present state, ya, present state, dengan apa yang diinginkan terjadi, namanya desire state. Ini namanya masalah. Nah, ketika ada gap, maka muncullah perasaan tertentu. Marah, kecewa. Jadi, emosi atau perasaan itu apa? Sinyal, penanda adanya masalah. Sinyal penanda adanya gap antara apa yang terjadi, kenyataan, dengan yang diharapkan. Sehingga di balik emosi, di balik perasaan, itu ada harapan, expectation. Misalnya, saya ini maunya, kemarin sore itu laporan sudah jadi. Tapi sampai dengan pagi ini laporan itu belum jadi, bahkan masih di bawah 50%. Marah kan saya? Artinya apa? Marahnya saya, di balik marahnya saya itu terkandung ada harapan. Harapannya deliver laporan itu. Cuma orang itu kan tertipu dengan sinyal. Nah, salah nggak sinyal ini? Sinyal emosi ini salah nggak? Tidak, karena emosi itu selalu benar. Karena dia hanyalah sinyal penanda. Sama dengan kita demam. Demam salah nggak? Kamu jangan demam loh. Oh, saya itu demam kok. Marah, kesel, jengkel itu sinyal. Nggak bisa kita salahkan. Itu terjadi. Nah, sekarang masalahnya di mana? Masalahnya ada di meaning yang tadi, bagaimana kita memberi makna, dan ada di ekspektasi. Satu lagi, ya ada value namanya, value. Penanda bahwa ada value yang dilanggar. Anak buah kita nyolong uang perusahaan, saya marah sebagai atasan. Anda melanggar nilai-nilai integritas dan kejujuran yang saya anut. Marah saya. Tapi kalau saya ini tukang bohong, nggak jujur, punya nilai yang penting kaya, oh anak buah nyolong uang perusahaan, lu jangan diem-diem sendiri ya, bagi sama gue. Kita nggak marah toh? Artinya apa? Di sana ada meaning, ada value, ada expectation. Nah, korban itu biasanya dia bicara tentang present state. Apa masalah Anda? Ya, saya kecewa. Wah, saya ini nggak percaya diri. Waduh, ini anak buah saya ini nggak bisa diatur. Present state. Ini sebagai korban. Bahasanya bahasa korban. Nah, bahasa pelaku adalah dia bicara tentang desire state. Ini baru pelaku. Pak, saya punya masalah.
Ada seorang datang kepada saya. Oke, masalahnya apa, Bu? Suami saya selingkuh, Bu. Oke, suami selingkuh itu masalahnya di mana jadinya? Loh, Pak, suami selingkuh itu masalah, Pak. Oke, Bu. Sebentar. Suami selingkuh itu masalah, Bu. Ini masalah ya. Suami selingkuh itu masalah, Bu. Pak, suami selingkuh itu masalah, Pak. Oke, masalahnya di mana? Pak, itu masalah. Ya, tunggu. Oke. Suami selingkuh itu bukan masalah, itu adalah keadaan yang terjadi. Present state. Oke. Sekarang apa yang Ibu inginkan terjadi? Loh, saya tidak ingin suami saya itu selingkuh. Loh, yang ditanya itu apa yang Ibu inginkan, bukan yang Ibu tidak inginkan. Selama Ibu tidak tahu apa yang diinginkan, tidak akan pernah ada solusi. Tidak pernah ada solusi. Karena Ibu tidak tahu apa yang diinginkan. Ibu hanya berkubang di situasi saat ini saja. Oh, oke. Kalau gitu yang saya inginkan adalah suami saya kembali kepada saya, dan kemudian setia kepada saya. Nah, sekarang Ibu punya masalah. Loh, dari tadi saya punya masalah. Gitu. Ya, artinya selama kita tidak tahu apa yang diinginkan, tidak akan pernah ada solusi. Tidak akan pernah ada masalah. Masalah adalah definisinya apa masalah itu? Gap antara apa yang terjadi dengan yang diinginkan. Jadi sebagai pelaku fokus kepada yang diinginkan. Tapi tunggu dulu, Bu. Suami Ibu kembali dan setia kepada Ibu itu dalam kendali Ibu enggak? Iya, ya, enggak ya. Itu kan tergantung suami saya. Nah, sekarang apa yang ada dalam kendali Ibu? Oke, yang dalam kendali saya itu adalah saya menciptakan sebab, sehingga dengan sebab itu maka suami saya akan kembali lagi kepada saya dan setia kepada saya. Apa Ibu? Apa itu sebabnya, Bu? Saya ini memperbaiki diri sini. Oke. Sekarang mulai dari mana? Langkah pertama. Oke, langkah pertama adalah saya mampu memaafkan. Nah, sekarang baru kita bicara tentang bagaimana Ibu memiliki kemampuan memaafkan sebagai pintu untuk kemudian suami Ibu kembali dan setia kepada Ibu. Nah, sekarang merefleksi dari pertanyaan Mas Didi tadi. Ini kan kita lihat ya, jawaban baru pengantar jawaban saja sudah 15 menit. Nah, sekarang bagaimana nih? Tadi katanya kecewa kan? Nah, boleh Mas Didit kita ngobrol sebentar? Kecewa. Apa yang terjadi sehingga Mas Didit kecewa? Atau kalau misalnya, halo, apakah Mas Didit kopi? Mendengar suara saya? Terdengar, Pak? Oke. Nah, Mas Didit, ini rahasia atau tidak rahasia ini? Apa, Pak? Rahasia. Kalau rahasia, oke. Rahasia atau tidak? Menjelaskan secara umumnya saja lah, Pak. Oke, karena pasti setiap seseorang juga pasti namanya ya benar yang Bapak sampaikan. Saya juga memahami terkait masalah itu kan memang pasti ada perbedaan antara harapan dengan kenyataan yang terjadi. Pasti itu akhirnya berdampak dengan masalah. Cuma terkadang masalah yang ada itu kekecewaannya cukup menguras emosi banget itu. Ada beberapa hal yang memang dampaknya akhirnya mengakibatkan kok seperti ada hal yang janggal, aneh, ataupun rasa tidak adil, seperti itu kan Pak. Artinya ada hal di mana yang memang kita sudah coba berjuang di keluarga kita atau di pekerjaan kita, tiba-tiba ada hal yang rasanya itu kita sudah mitigasi resiko untuk tidak terjadi itu, tapi akhirnya terjadi gitu. Nah, itu yang makanya minta solusinya Pak, apa sebenarnya yang harus kita maknai, seperti yang tadi Bapak sampaikan, saya juga sudah menangkap bahwa sebenarnya perasaan kita adalah bagaimana memaknainya. Nah, memaknai terkait hal yang memang dirasa tidak adil ataupun sudah kita mitigasi resiko dari awal, tapi terjadi itu seperti apa gitu loh Pak. Itu sih sebenarnya. Oke, sekarang
cara pertama adalah kecewa ini salah atau benar? Menurut Anda kecewa ini salah atau benar? Benar kan? Benar. Karena Benar, tinggal perasaan selalu benar. pengendaliannya saja. Ya, kecewa itu benar karena perasaan itu selalu benar. Nah, sekarang cara untuk mengendalikan perasaan adalah dengan menerimanya. Accept. Menerima dan embrace. Dengan mengatakan dan memberi izin. I give myself permission untuk kecewa. Saya mengizinkan diri saya untuk kecewa. Biar saja. Saya terima saja dan peluk rasa kecewa itu. Terima. Dan hargai. Karena apa? Karena dia memberikan pesan kepada kita. Nah, pesannya apa? Kalau misalnya Mas Didit tanya kepada sang kecewa, apa pesan yang ingin disampaikan atau maksud baik sang kecewa ini muncul, Mas Didit? Boleh ditanya dulu dan kemudian sampaikan kepada kita apa itu? Halo? Jadi hal yang menyebabkan kecewa gitu ya Pak ya? Ya, apa yang membuat sang kecewa itu muncul? Pesannya apa? Supaya apa? Supaya apa? Tidak kecewa lagi gitu Pak ya? Ya, supaya tidak kecewa. Ketika keadaan tidak kecewa, supaya tidak kecewa, berarti tidak kecewa itu apa ya? Ikhlas atau gimana? Ridho, senang, happy, apa? Mungkin harapannya tercapai. Nah, harapannya tercapai sehingga dia tidak kecewa lagi. Harapannya apa, Pak? Harapannya. Ya. Yang ketika itu tercapai, maka kecewa ini udah nggak ada lagi. Tergantikan dengan gembira, bahagia, senang. Oke. Mungkin ini karena waktu kita terbatas, saya shortcut aja ya. Ini sesi kita bisa 1 jam sendiri. Nah, ini prinsip-prinsipnya saja ya. Mungkin tidak terjawab malam ini tidak apa-apa. Yang penting tahu kunci-kuncinya. Nanti biarkan waktu akan membantu, siapa tahu nanti ketemu jawabannya. Nah, langkah pertama. Izin Pak. Ya, Kalau seandainya saya jabarkan harapannya apa, jadi nanti jadi terbuka juga Pak. Jadi saja ya. Saya minta tips aja, ya. Tipsnya aja. Anda punya harapan tertentu kan di sini kan? Anda punya harapan tertentu. Nah, sehingga dengan begini apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah Anda dengar, Anda tahu situasi apa yang terjadi, terima kecewanya, dengar pesannya, dan kemudian Anda ambil tanggung jawab dulu. Kenapa? Karena semua keadaan kita itu kita menjadi sebab daripada keadaan kita ini terjadi. Nggak bisa enggak. Seorang karateka yang terpukul oleh lawannya, dia tidak akan pernah menyalahkan lawannya. Dia tidak pernah mengadu ke wasit. Yang dia lakukan adalah dia terima kejatuhan dia, dan dia bangkit lagi untuk bertanding. Karena dia sadar bahwa sebab kejatuhan dia disebabkan oleh dirinya sendiri. 1, kuda-kudanya kurang kuat. 2, inderanya kurang awas. 3, jurus ngelesnya kurang canggih. Kalau ada orang jutek sama saya, sebabnya siapa? Saya. Karena dia nyaman menjuteki saya. Ada nggak karateka ban merah membuli ban hitam? Tidak ada. Adanya karateka ban merah membuli ban putih, ban kuning, ban hijau yang di bawahnya. Artinya apa? Ketika saya ini sedang dibully, itu berarti ban saya masih putih, masih kuning. Apa yang saya lakukan? Marah-marah sama pembuli saya? Nggak perlu. Yang saya lakukan adalah saya melatih diri saya, skill saya, pengetahuan saya, kecerdasan emosi saya, sehingga ban saya, ban kehidupan saya, ban kompetensi saya naik jadi ban hitam.
Ketika saya di ban biru atau ban hitam, mungkin nggak ban merah membuli saya? Nggak mungkin. Artinya sayalah yang menjadi sebab mengapa keadaan saya ini terjadi. Saya sakit. Loh, siapa yang makan makanan kolesterol? Siapa yang nggak olahraga? Siapa yang suka begadang? Saya radang paru-paru. Loh, siapa yang rokok? Siapa yang beli, datengin warung, kemudian beli rokok, masukkan ke batang, ke mulutnya, dan kemudian nyalakan apinya dan isep. Itu kan kita sendiri. Nah, tetapi akhirnya begini, kita ambil tanggung jawab dulu nih. Ambil, terima, accept situasi yang saat ini, dan kita ambil tanggung jawab. Lalu kita berfokus kepada apa yang kita inginkan, tetapi apa yang ada dalam kendali kita. Kalau tidak dalam kendali kita, ya udah. Pendapat orang dalam kendali kita enggak? Enggak. Perasaan orang dalam kendali kita enggak? Enggak. Yang dalam kendali kita adalah bagaimana cara kita berpikir, bagaimana perasaan kita, bagaimana ucapan kita, dan bagaimana tindakan kita. Inilah yang ada dalam kendali kita. Dan kita bertanggung jawab 100% dengan pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan kita. Nah, ketika kita sudah memiliki kendali, maka akhirnya kita bisa menemukan bagaimana caranya apa yang saya inginkan dari situasi seperti ini. Saya kecewa, inginnya apa? Saya rilis. Nggak usah pakai kata harus. Saya pengennya rilis. Rilis itu kalau situasinya bagaimana? Kalau begini, gini. Apa yang dalam kendaliku yang bisa kulakukan sehingga itu terjadi? Kita fokus di sana saja. Nah, dengan demikian, hidup kita sehat. Solusi, mengarah kepada solusi, kepada tujuan, dan kita bertindak sebagai khalifah, sebagai pemimpin, bukan lagi menjadi korban. Nah, itu prinsipnya. Prinsipnya, Mas Didit ya. Kita sudah setengah jam ini. Oke, terima kasih. Masih ada waktu 10 menit lagi mungkin ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Didit. Ada pertanyaannya masuk Pak dari Mbak Fajar dari Semarang. Saya izin bacakan. Assalamualaikum Mas, izin tanya dalam ATE malam ini, bagaimana cara kita agar konsisten untuk membangun jiwa kepemimpinan yang dimulai dari diri sendiri, karena seringnya saya setelah mengikuti hal semacam ini sadar dan mau, tapi jika udah lama kesadaran dan kemauan itu dikit demi sedikit luntur. Nah, bagaimana cara mempertahankan kesadaran dan kemauan untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan yang benar? Sederhana. Ketika Anda ingin memiliki jiwa kepemimpinan, sementara Anda sekarang merasa masih belum konsisten, dan Anda ingin konsisten, di mana selama ini begitu ada ilmu masuk, mau ke sana di tengah jalan, begini kan? Nah, artinya apa? Artinya ini itu nggak penting. Kalau penting, pasti diperjuangkan. Saat ini Anda kena serangan jantung, Anda penting nggak untuk ke dokter dan ke rumah sakit? Penting, karena itu penting sekali. Nah, sekarang pertanyaannya, punya kepemimpinan yang berasal dari diri sendiri, saya sebut sebagai inside out, dari dalam kemudian keluar, ini penting nggak untuk Anda? Sama dengan misalnya, saya ingin tahu nih, ini yang nanya siapa? Boleh saya tanya sedikit, ngobrol-ngobrol sedikit? Iya Pak, saya Pak Fajar dari Semarang. Silakan, Mbak Fajar. Mbak Fajar ya, bukan Mas Fajar ya? Mbak Pak. Oke. Nah, sekarang gini, kita nggak usah ngambil kepemimpinan, kita ambil perumpamaan kegiatan-kegiatan yang sederhana saja di keseharian. Mbak Fajar, apa yang bagi Mbak Fajar selama ini Anda merasa
kurang rajin ya, atau agak malas gitu. Misalnya malas mandi, atau malas makan, atau malas bersih-bersih rumah, atau malas baca, atau malas apa saja. Misalnya Makan sehat, Pak. makan sehat. Jadi malas makan sehat. Dan apakah Mbak Fajar ingin makan makanan yang sehat? Iya, Oke, makan sehat. Makan sehat ini penting nggak untuk Mbak Fajar? secara pengetahuan saya mengetahui itu penting, Pak. Tetapi dalam pelaksanaannya saya belum menunjukkan bahwa itu penting. Jadi saya masih sering memakan makanan yang sebenarnya itu tidak saya butuhkan dalam tubuh saya. Contoh makanan sehat apa? Banyak makan sayur, Sayur. proteinnya tercukupi gitu. Oke, protein yang cukup. Selama ini jangan-jangan Indomie ya? Selama ini lebih ke ini Pak, makanan instan, terus jajan di luar seperti nasi goreng gitu. Sarapannya masih nasi uduk gitu. Oke, sekarang kita lihat sayur ya, sayur dan protein yang cukup. Sekarang kita fokus dulu ke sayur nih. Makan sayur ini penting nggak bagi Mbak Fajar? Penting Pak, Apa pentingnya? karena tubuh saya butuh itu untuk pencernaan saya, dan dari vitamin-vitamin itu Pencernaan yang bagaimana? pencernaan yang lancar. Lancar. Pencernaan yang lancar ini penting bagi Mbak Fajar. Penting Pak, Apa pentingnya? karena kalau pencernaan nggak lancar, saya ngerasa badan saya itu nggak enak. Kemudian keringat saya bisa bau gitu kadang. Badan tidak enak dan keringatnya bau. Nah, jadi inginnya apa? Badan enak, Badan enak, ya, iya, badan yang enak, badan enak, iya. Kemudian lebih apa ya? dan keringatnya wangi. Ya, seenggaknya nggak bau keringat Pak. Dan berat badan ideal. Gitu. Dan berat badan ideal, berat badan ideal. Nah, jadi pentingnya makan sayur adalah berat badan ideal, badan enak, keringat tidak bau, dan berat badan ideal. Nah, badan enak, keringat tidak bau, dan berat badan ideal ini penting bagi Mbak Fajar. Penting Pak. Itu berat badan ideal itu sebenarnya jadi tujuan sih Pak. Oke, jadi dengan ini berat badan ideal menjadi tujuan. Sekarang berat badan ideal ini pentingnya apa bagi Mbak Fajar? Nambah percaya diri. Kemudian lebih gesit. Lebih Nggak gesit. malesan Pak. Ya, nggak malas itu berarti apa? Rajin. Rajin ya. Tambah pede, gesit, dan rajin ini penting bagi Mbak Fajar. Butuh Pak, saya butuh itu. Oke, malah butuh ya. Apa pentingnya? Menjadi pede, gesit, dan rajin. Apa pentingnya? Apa ya Pak? Ketika sudah pede, kemudian gesit dan rajin, apa yang akan terjadi? Produktivitas kerja mungkin ya Pak. Oke. Dan produktivitas kerja yang meningkat ini penting bagi Mbak Fajar? Ya, sangat penting Pak. Penting. Pentingnya. Ketika produktivitas meningkat, apa yang terjadi? Ini saya mentok di sini, Pak. So, kalau produktivitas lebih produktif, nggak ada yang terjadi setelah itu. Saya berpikirnya baru sampai sini, Pak. Nah, seandainya bisa berpikir lebih tinggi lagi, apa yang terpikir? Ketika produktivitas terjadi, apa yang diharapkan terjadi? Kompetensi mungkin ya, Pak.
Oke. kompetensi, Ketika pengalaman. kompetensi dan pengalaman ini bertambah, ini penting ya. Penting. Apa pentingnya? Kompetensi dan pengalaman bertambah. Apa yang terjadi? Karir. Oke, karirnya meningkat. Dan ketika karir meningkat, ini penting? Apa pentingnya? Karir meningkat. Apa yang terjadi ketika karir meningkat? Ini karir ini kalau bagi saya itu nggak begitu penting, Pak, karena saya tidak berpatokan pada karir. Nah, yang penting apa kalau gitu? Ketika kompetensi dan pengalaman meningkat, yang penting apa? Kalau bukan karir. Saya mentok nih, Pak, di sini, Pak. Seandainya pintu mentok, atap mentok itu dibuka, bisa berpikir di atas lagi, apa itu? Ini yang terakhir deh, boleh deh, karena waktu kita juga udah hampir habis. Udah habis malam. Silakan. Kepuasan diri. Kepuasan diri. Oh, ini kalau saya tanya bisa, dan saya kasih waktu, bisa terus loh. Oh, dengan karir meningkat, maka saya bisa lebih banyak menjamin kesejahteraan keluarga. Setelah itu, dari situ penting karena saya bisa menjadi seorang ibu yang bagaimana, dan itu penting karena ini merupakan tugas saya sebagai manusia, sebagai anak, sebagai ibu, dan ini membuat saya menjadi seorang hamba Tuhan yang utuh, dan ini penting karena saya ingin masuk surga. Ini kalau saya pandu bisa sampai di sini, dan bisa sambil nangis. Nah, sekarang kita lihat, ternyata makan sayur itu adalah sarana Mbak Fajar untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan kompetensi pengalaman, mencapai kepuasan, menjadi berguna, bermanfaat, dan sehingga bertemu dengan Tuhan di surga. Nah, sekarang, apa keputusan Mbak Fajar ketika menyadari hal ini besok? Ubah pola makan, Mbak. Langsung, insya Allah ke makan sehat, Pak. Oke. Nah, artinya apa? Mengapa kita tidak konsisten? Karena kita tidak menyadari pentingnya apa yang mau kita capai. Sederhana kan? Nah, ketika kita sudah menemukan mengapa kepemimpinan yang konsisten ini penting bagi saya, nanti kita akan ketemu sendiri cara untuk kita tetap konsisten. Karena waktu kita sudah habis, saya cukupkan, saya juga undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, terima kasih. Sekali lagi kami sampaikan kepada Pak Pras dan tim Inti Makna, Mbak Asti, tadi juga kita sempat dihibur Mbak Bunga. Ini teman-teman pada nungguin Mbak Bunga, katanya kirain Mbak Bunga masih tampil Pak Pras. Itu khusus nanti di kelas yang bayarannya mahal. Itu baru muncul lagi. Siap. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan, Bapak Ibu para leader juga, alhamdulillah beberapa bergabung. Saya lihat di sini spesial ada Pak Rupik dari MSDM kantor pusat. Pak Rupik masih menyimak, Pak? Apakah Pak Rupik masih ada? Mungkin udah left. Ya, mungkin itu kami dari rekan-rekan BPJS Kesehatan mewakili teman-teman semua tentu mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Pras atas perkenaan waktu Bapak dan tim untuk mampir bersama kami di BPJS Kesehatan ini untuk melakukan sharing ilmu yang dibagikan malam ini. Insya Allah akan sangat bermanfaat bagi kami semua. Mungkin bukan saat ini kami gunakan, ya bisa jadi besok atau kapanpun, bisa jadi kami share ke rekan kita, keluarga kita, dan kerabat kita yang lainnya, dan sehingga kelak akan menjadi amal jariah tentu bagi Pak Pras dan tim, ilmu yang bermanfaat
tentu akan menjadi amal jariah bagi siapa yang membaginya. Mungkin itu untuk kesempatan terakhir kami izin Pak dan Mbak Asti izin minta foto bersama teman-teman semua yang ada di sini. Kami izin yang masih stay dan masih dalam berpakaian sopan tentunya untuk open kamera dan open mic, kita sama-sama menyapa dan memberikan apresiasi. Terima kasih kepada Pak Pras dan tim Inti Makna. Ya, oke. Silakan buka open kamera dan open mic-nya. Silakan, kita akan capture. Ya, terima kasih semua dari Kabanjahe, Tulung Agung, Pekanbaru, Prabu Muli, Singkawang, Samarinda. Semuanya banyak sekali yang bergabung pada malam hari ini. Oke, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Ya, oke, satu kali. Terima kasih, Pak Pras. Satu kali lagi ya. Terima kasih Pak Pras, Mas Mumu. Ya, satu kali lagi kita capture. Yang 3 ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Terima kasih Pak Pras. Terima kasih Pak Pras. Semoga ada sesi kedua lagi Pak. Semoga bisa bertemu Pak di kesempatan yang lain Pak bersama rekan-rekan BPJS Kesehatan se-Indonesia. Ya. Insya Allah. Terima kasih, saya pamit ya. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak. Izin. Kami akan Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mbak Asti. Ya, izin kami close room ya. Pengumuman giveaway-nya yang menang akan kami umumkan di grup Telegram ya. Sudah ada peserta beruntung. Ya, oke. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.